Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada komandan upacara dipimpin oleh komandan peleton. Pada komandan upacara, hormat! Gerak! 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 Laporan masing-masing komandan peleton kepada komandan upacara. Silakan. Baik. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Pada pembina upacara, hormat! Gerak! 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 Laporan. Kapal upacara siap dilaksanakan. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu.
mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila wahi semua pahlawan Indonesia yang beragama Islam, semoga diterima segala amal dan perbuatannya yang baik dan diampuni segala dosanya. Al-Fatihah. Selesai. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain sebagainya diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan telah sampailah pada saat yang berbahagia, dengan selama jentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanah pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Semuanya istirahat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, bil iktifa wal iktisar, anak-anak santri-santri TPG yang berbahagia, kita sebagai bagian dari warga negara Indonesia harus punya rasa cinta kepada tanah air Indonesia. Karena kita hidup di tanah yang kita pijak, yaitu tanah Indonesia. Kita menghirup udara yang ada di bumi Indonesia. Kita minum dari air yang sumbernya dari tanah Indonesia. Kita makan dari hasil bumi tanah Indonesia. Untuk itu sudah hukumnya wajib bagi kita semua untuk punya rasa cinta kepada tanah air kita, yaitu tanah air Indonesia yang diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Tidak sedikit di antara para pahlawan kita yang beragama Islam, tidak sedikit yang berasal dari lingkungan para santri, para kiai pondok pesantren. Dulu mungkin peristiwa 10 November tahun 1945 yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan tidak akan muncul kalau tidak ada resolusi jihad yang dikeluarkan oleh beliau Hadratus Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau sangat berjasa mengobarkan perang melawan tentara penjajah di Surabaya. Beliau berasal dari lingkungan pondok pesantren. Beliau berasal dari kaum santri. Tapi kita juga harus mengakui keberagaman bahwa yang berjasa kepada tanah air Indonesia bukanlah hanya orang Islam tok, tapi juga dari non-Muslim. Dalam panitia 9 ada A.A. Maramis yang berasal dari Manado. Beliau berjasa bagi Indonesia, beragama Kristen Protestan, juga dari agama-agama lain. Sehingga kita mulai sejak dini seperti sampean itu harus mencintai keberagaman, bahwa Indonesia itu multi agama, Indonesia multi suku, Indonesia multi ras, Indonesia multi profesi. Akhirnya kalau semua yang ada dengan bentuk yang bermacam-macam, dengan agama yang bermacam-macam, dikelola yang baik, saling menghargai keberagaman, insya Allah negara kita, negara Indonesia akan menjadi negara yang jaya, negara yang berguna, barokah bidini wad dunya wal akhirah. Coba kalau kita tengok negara-negara lain, penduduknya banyak yang muslim, akan tetapi karo bolone dhewe saling bunuh-membunuh. Kenapa? Karena mereka tidak mencintai keberagaman. Kita harus kembangkan rasa nasionalisme, kita hilangkan rasa radikalisme. Itu yang bisa kita sampaikan. Yang penting kita harus punya rasa cinta kepada negara kita, negara Indonesia. Kiai-kiai, ulama-ulama yang menjadi panutan kita. Ada Habib Lutfi, ada Mbah Maimun. Beliau suka negara Indonesia, cinta negara Indonesia, dan beliau buktikan dengan perbuatan. Dan kita harus buktikan bahwa kita cinta Indonesia dengan cara apa? Kita mengaji yang sungguh
sungguh, sekolah yang sungguh-sungguh. Karena dengan mengaji yang sungguh-sungguh, sekolah yang sungguh-sungguh, maka satu permasalahan bangsa Indonesia yaitu buta huruf Latin dan Arab hilang. Itu satu permasalahan yang harus kita tuntaskan. Untuk itu, mari kita ngaji yang mempeng, sekolah yang mempeng sebagai bukti rasa kita, rasa cinta kita kepada negara kita, negara Republik Indonesia. Itu yang bisa kita sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu-lagu wajib nasional.
Pembacaan doa. Hotel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kamu saya doakan semoga kamu bisa melaksanakan syariat Allah